Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jailani, NIM DPC 118075. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang multimedia pembelajaran interaktif pembakaran hutan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Saputra, bisa dipanggil Aldo, dengan NIM DPC 118074. Perkenalkan, nama saya Andrianto, NIM DPC 118044. Halo, nama saya Dimas Bagaskara. Saya dari Teknik Informatika dengan DPC 118063. Perkenalkan, nama saya Ongki Saputra. Saya dipanggil Ongki. NIM saya DPC 118083. Kebakaran hutan merupakan warisan alam yang harus selalu kita pelihara kelestariannya. Selain sebagai nyawa bagi ekosistem, kehadiran hutan membantu penyerapan air serta menjadi sumber makanan utama bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sayangnya, dalam beberapa kurun waktu terakhir, pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran semakin menjadi-jadi. Semakin lama, semakin tidak mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi akibat ulah mereka tersebut. Mulai dari pemburuan satwa-satwa liar maupun yang dilindungi, pengoboran minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui, polusi dari asap pabrik dan kendaraan, penebangan hutan secara liar, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Di antara kegiatan-kegiatan yang merusak alam tersebut, salah satu hal yang menjadi masalah penting dan belum ditemukan solusinya adalah kegiatan pembakaran hutan di Indonesia, terutama pembakaran hutan di wilayah Kalimantan yang terkenal akan sumber daya hutan yang sangat luas, dan juga pembakaran hutan di daerah Sumatera. Indonesia yang terletak di daerah iklim tropis memiliki kawasan hutan yang masuk dalam kelas kebakaran tingkat 1. Artinya, hutan di Indonesia termasuk jenis hutan yang paling sulit untuk terbakar. Namun kenyataannya, peristiwa kebakaran hutan seakan tidak bisa lepas dari negara ini setiap tahun. Dampak dan akibat. Jika ditinjau dari segi kelestarian lingkungan hidup, dapat dikatakan tidak ada satupun hal positif yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Pemusnahan massal akibat hutan yang terbakar akan memberikan dampak berkepanjangan, baik untuk flora, fauna, maupun ekosistem di sekitarnya. Beberapa dampak kebakaran hutan yang sangat mungkin terjadi antara lain kerusakan ekosistem hutan beserta flora dan fauna. Asap hasil kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penglihatan. Asap tebal dan meluas juga akan mengurangi jarak pandang baik untuk transportasi darat, laut maupun udara. Meningkatnya risiko kekeringan akibat sumber mata air yang hilang. Potensi terjadinya pemanasan global akibat gas karbon dioksida yang tersebar ke udara dalam jumlah besar. Tentunya beberapa dampak tersebut hanya merupakan gambaran umum, karena pada kenyataannya dampak dari kebakaran hutan jauh lebih mengerikan. Penyebab terbakarnya hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran hutan alami antara lain yang pertama yaitu akibat terkena sambaran petir. Satu atau beberapa pohon dapat terbakar akibat sambaran petir dan menyebabkan kebakaran hutan secara meluas, terutama apabila didukung oleh cuaca yang kering dan memiliki suhu area yang tinggi. Dan yang kedua yaitu letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan kebakaran hutan, terutama kebakaran pada pepohonan yang terkena abu vulkanis dan aliran lahar yang sangat panas. Yang ketiga, musim kemarau yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan hutan terbakar, terutama jika suhu pada musim kemarau sangat tinggi. Memadamkan kebakaran hutan. Saat kebakaran hutan telah terjadi, sebaiknya jangan biarkan kondisi ini meluas dan semakin buruk. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai tindakan penanggulangan awal atas kebakaran yang sedang terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segera laporkan kepada pihak berwenang. Laporan kebakaran dapat ditujukan kepada polisi kehutanan dan juga pihak pemadam kebakaran. Dan yang kedua,
segera meninggalkan lokasi, terutama saat angin sedang bertiup kencang, sebab kebakaran akan sangat cepat menyebar apabila tertiup angin. Yang ketiga, mencari sumber air terdekat untuk membantu memadamkan api. Yang keempat, menggunakan helikopter pemadam dan mencoba menyemprotkan air dari atas. Memulihkan hutan yang terbakar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kelestarian hutan yang terbakar. Beberapa di antaranya adalah: 1. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali bibit tanaman pada area yang masih subur. 2. Memberlakukan sistem tabang tanam, yaitu menggantikan pohon yang ditebang dengan bibit pohon baru. 3. Memberlakukan sistem tabang pilih, yaitu hanya memilih pohon yang sudah masuk usia tebang. Jika tindakan di atas dilakukan, tentu akan memperbaiki kondisi hutan yang rusak akibat kebakaran yang terjadi.